Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam acara Sapaan Pagi GKJ Kudus Sabtu 16 Januari 2021 bersama saya Nanda Natalia. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu begitu besar senantiasa dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu semalam, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bangun dan menghirup udara segar. Terima kasih juga karena kami masih diberikan kesehatan oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Tuhan, di tengah rasa syukur kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang akan kami baca dan renungkan dapat benar kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9a, yang demikian. Maka, apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuh-musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata pertobatan? Ya, ada yang berpendapat bahwa pertobatan adalah tidak mengulangi kesalahan. Ada juga yang berpendapat bahwa pertobatan adalah tindakan menyesali kesalahan pada masa lalu. Banyak sekali definisi atau pemahaman terkait dengan pertobatan. Pertobatan dalam bahasa Yunani itu adalah metanoia, artinya perubahan pikiran. Bapak Ibu yang terkasih, gereja menjadi tempat pertobatan serta sarana agar manusia atau jemaatnya ini merasakan anugerah Allah. Oleh karena itulah gereja berusaha untuk menunjang itu semua. Adanya ritus-ritus, adanya nyanyian, adanya semua fasilitas ini seharusnya diharapkan untuk menunjang proses jemaat merasakan anugerah Tuhan. Namun yang terjadi seringkali justru di dalam gereja tidak ada jemaat yang merasakan anugerah Tuhan. Tidak ada pertobatan.
Banyak gereja yang lupa bahwa yang paling penting adalah menghadirkan kesempatan untuk orang bertobat dan menerima anugerah Allah dalam kehidupannya. Agama menjadi sebuah hal yang menarik, menjadi sebuah hal yang enak, tetapi tidak sehat. Karena banyak orang yang sakit karenanya. Dan itulah sebabnya Yesus datang membawa penyembuhan. Yesus datang membawa pemulihan, dan Yesus mengundang orang untuk berubah, yaitu bertobat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, di mana Nabi Musa menubuatkan suatu pemulihan untuk bangsa Israel melalui pertobatan dan berbalik lagi kepada Allah. Ketika bangsa Israel kembali kepada Allah, maka akan ada pemulihan keadaan, maka akan ada pembebasan dari penjajahan dan pembaharuan rohani. Bapak Ibu yang terkasih, konteks kitab Ulangan sendiri merupakan serangkaian khotbah-khotbah yang diucapkan oleh Nabi Musa di depan bangsa Israel ketika mereka berada di Moab. Sebelum tiba di sana, mereka mengalami perjalanan panjang melewati padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih, padang gurun adalah pengalaman pertobatan. Padang gurun sebenarnya bukan hanya sekedar tempat, tetapi di dalamnya terdapat pengalaman rohani bangsa Israel. Padang gurun adalah pengalaman umat perjanjian lama. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, hidup di padang gurun, di sanalah mereka belajar mengenal pergumulan mereka sendiri. Dan di sanalah mereka belajar mengenal kehadiran Allah. Dan padang gurun dalam konteks kehidupan kita pada saat ini adalah ketika kita menjalani kehidupan kita yang berat. Padang gurun adalah tempat yang tidak mudah. Begitu juga jalan kehidupan kita ketika diterpa badai, tentu juga tidak mudah. Padang gurun menjadi tempat di mana bangsa Israel tidak bisa berpura-pura untuk mengakui keterbatasannya. Begitu pula dengan kita, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kondisi kita sedang di bawah, kita pun tidak bisa berpura-pura untuk tidak mengetahui keterbatasan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, padang gurun tempat orang dapat berteriak, "Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku butuh pertolongan. Tuhan, aku butuh penyertaan." Dan ketika kita menyadari bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, kita memiliki keterbatasan, termasuk rasa ketakutan dan kekhawatiran, inilah Tuhan menjawabnya. Dan disitulah menjadi awal pertobatan. Ritual tidak dapat menjadikan kita bertobat. Ibadah tidak bisa menjadikan kita bertobat. Doktrin ataupun khotbah juga tidak bisa membuat kita bertobat. Namun, pengalaman di padang gurun, pengalaman kehidupan kita bersama Allah, itulah yang membawa kita pada pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, pertobatan bukanlah hal yang sepele. Kalau hari ini kita bertobat, lalu mungkin besok kita kumat, artinya pertobatan kita tidak kuat. Kita tidak sungguh-sungguh dalam bertobat, atau singkatannya tomat, tobat, kumat. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bertobat melalui peristiwa Allah dalam kehidupan kita, maka seharusnya pertobatan itu bersifat menetap dalam hidup kita. Artinya kita bertobat setiap saat. Pertobatan bukan sesuatu yang bisa terjadi sekali dalam kehidupan kita. Namun, pertobatan
terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Pertobatan pada dasarnya tidak pernah bisa tuntas, karena hal itu merupakan proses pertumbuhan iman kita yang terjadi secara terus-menerus. Kita selalu memerlukan pertobatan. Selalu ada kesalahan yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyediakan kemurahan yang besar bagi kita. Sehingga pertobatan adalah sebuah harapan dan optimisme bahwa dosa atau hidup dalam keberdosaan bukan satu-satunya pilihan. Banyak orang yang merasa pesimis. Gak mungkin namanya hidup tidak berdosa. Gak mungkin hidup bisa terlepas dari yang namanya dosa. Ya, itu adalah pesimisme. Yang mengakui bahwa dosa begitu berkuasa atas kehidupan manusia. Sehingga kita tidak berdaya, kita tidak dapat lepas. Bapak Ibu yang terkasih, memang pengaruh dosa begitu kuat. Dan karena itulah kita perlu mengakui keberdosaan kita. Tetapi seruan pertobatan adalah sebuah optimisme bahwa hidup terjebak di dalam dosa bukan satu-satunya pilihan. Ada padang gurun di mana kita dapat mengakui segalanya kepada Allah secara jujur. Ungkapkan semua keterbatasan kita, semua keberdosaan kita kepada Tuhan. Maka percayalah kita akan dipandu oleh Tuhan untuk berjalan dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita diibaratkan seperti satu gelas teh ini. Kita berdosa, kehidupan kita keruh, penuh dengan kotoran. Namun, ketika kita mau mengakui keterbatasan kita mau mengakui keberdosaan kita, maka yang terjadi adalah kehidupan kita diubahkan, kehidupan kita menjadi putih. Namun sekali lagi, ada kejujuran yang harus kita ungkapkan kepada Allah akan keterbatasan kita dan keberdosaan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, di mana kami kembali diingatkan bahwa hidup dalam keberdosaan bukanlah satu-satunya pilihan. Namun ada jalan pertobatan, ada jalan padang gurun yang bisa kami gunakan sebagai sarana kami mengingat akan keterbatasan kami. Hadirlah dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dapat mengakui segala kesalahan dan keberdosaan kami. Tuhan, sebentar kami pun akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan, Engkau mau menyertai kehidupan kami, sehingga apa yang akan kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.